dalam Islam ibadah itu nggak dibedain. Lu tuh gawe ibadah, lu tuh sholat sunnah katakanlah tahajud sama-sama nilainya ibadah. Maka ada saudara kita dia tahajud karena dia nggak punya gawean di malam hari, dia tahajud sholat tahajud, maka konteksnya di waktu itu kita sama-sama sedang beribadah kepada Allah. Bro, bangunin ya. Nanti kalau jam 4, jam setengah 5, lu bangunin. Gua bangunin. Udah dibangunin. Woi, bangun. Pukulin, disemprot. Tetap aja gitu kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcastnya Sahabat Subuh. Masih dengan ngelanjutin episode kemarin. Gue masih sama Kang Alam. Ya kalian udah tahu lah ya. Ya boleh dilihatin tuh kameranya Kang Alam. Sip. Kemarin kan kita bahas tentang sedekah subuh ya. Sedekah subuh dan berbagai keutamaannya. Kalau misalnya lo pada mau tahu bedanya apa sedekah biasa dengan sedekah subuh, lo boleh lihat video kemarin. Sip. Gua nggak tahu, lupa nguploadnya hari apa. Tapi yang jelas sekarang gue mau masih ada hubungannya dengan sedekah subuh, yaitu gini, di anak muda banyak anak muda sekarang itu kan kerjanya nggak cuma 9 to 5 karena nggak sedikit dari kita ada yang jadi freelance designer, freelance consultant, freelance ya macam-macam lah, ibaratnya banyak kerja lepasnya. Dan kerja lepas kan nggak ada jam kerjanya nih Kang. Hubungannya sama sedekah subuh kemarin adalah kita semua ini kadang-kadang kerja sampai subuh, sampai ya untuk yang sholat, kalau lu nggak sholat ya terserah, itu pilihan lu sendiri. Ini maksudnya banyak orang kerja sampai subuh, kalau ingat ya mereka sholat, kalau enggak ya biasanya mereka juga langsung tidur gitu kan. Dan banyak juga kita lihat ya hadis entah di hadis entah di Quran dan segala macamnya pada bilang justru di Islam itu keberkahan dan segala manfaatnya itu banyak di waktu subuh. Gimana tuh buat orang-orang yang kerjanya sampai subuh itu gimana Kang? Jadi gini bro, kalau kita berbicara tentang kerjaan, ya kita ngomongin tentang konteks kerjaan, tiap orang kan pasti beda-beda. Tadi kan ada yang pagi, ada yang malam gawenya dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau kita berbicara kepada sunnah dulu lah. Kalau kita ngelihat Nabi itu adalah pribadi yang paling berat amanahnya. Ya, dia pengusaha, dia pemimpin negara, dia pula tokoh politik internasional, dia juga ulama, keluarga, ya. Kemudian dia juga adalah banyaklah pemimpin. Perannya banyak lah banyak banget. Ya. Tapi ternyata yang menarik nih ya, teman-teman, ini kita harus belajar dan memang sebaik-baik pembelajaran teladan adalah balik lagi kepada Nabi. Iya. Gitu. Nah, Nabi ini ternyata beliau ini mampu memanage waktunya sedemikian padatnya. Amanah beliau kerjaannya, tapi ternyata berbicara tentang tidur itu lebih awal. Jadi tidurnya lebih awal. Oke, gimana tuh maksudnya Contoh tidur lebih begini, awal? bro. Ketika habis isya nih sekitar jam 7:30, nggak ada tuh Nabi itu ngurus kerjaan, ngurus negara, nggak ada. Itu beliau tidur, bangunlah sepertiga malam, bisa jam 2:30, jam 2 gitu. Nah, terus bagaimana kalau misalkan teman-teman yang memang kondisinya saat ini masih posisi seperti itu gawenya malam katakanlah, maka yuk kita lihat apa yang diminta oleh Nabi dulu. Jadi yang diminta oleh Nabi itu ketika lu pada katakanlah lagi kerja, maka kerjanya itu jangan sampai hanya sebatas mencari duit doang, mengejar karir saja. Tapi apa yang harus dipastikan, jadikan kerjaan kita ini nilainya ibadah. Dalam Islam itu simple. Gimana kerjaan supaya bernilai ibadah? Sebelum lu kerja, baca bismillah. Udah selesai. Sesimpel itu. Udah jadi ibadah. Jadi ibadah. Walaupun kerjanya mulai jam 9, iya, sampai jam 1 malam. Iya. Bismillah doang di jam 9, ibadah. Iya, itu ibadah. Jadi dalam Islam itu segala sesuatu yang ketika kita mengawalinya dengan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim, gitu kan ya, maka itu sebetulnya sudah di hadapan Allah sudah bernilai ibadah.
Makanya sungguh sangat sayang jika lu misalkan gawe habis-habisan dari pagi sampai malam gitu kan ya, kayak nggak kenal waktu gitu ya. Tapi ternyata ketika mulai gawenya nggak ada basmalah di dalamnya dan nggak ada muncul kesalahan, ya Allah, gue saat ini tuh lagi gawe tuh bukan untuk apa-apa, untuk menafkahi keluarga, katakanlah cari cuan lah ibarat. Cari cuan buat bisa kuliah kan, Iya. buat nabung, ya kan orang gawe apapun ya. Bisa nikah atau lagi ngejat tambahan buat biaya sekolah anak dan lain sebagainya lah gitu. Banyak lah keperluannya Silakan. masalah uang tuh. Tapi lu tuh ketika bekerja itu niatkan ibadah. Nah kalau udah niatnya ibadah bro, maka lu gawe dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi itu sama hanya ibadah. Dalam Islam ibadah itu nggak dibedain. Lu tuh gawe ibadah, lu tuh sholat sunnah katakanlah tahajud sama-sama nilainya ibadah. Jadi nggak ada bedanya. Jadi bayangkan ketika lu sekarang ini gawe malam-malam, di sepertiga malam lu masih kan gawe, dan gawe lu itu adalah ibadah di hadapan Allah, maka ada saudara kita, dia tahajud karena dia nggak punya gawean di malam hari, dia tahajud, sholat tahajud, maka konteksnya di waktu itu kita sama-sama sedang beribadah kepada Allah. Ajib kan? Merinding sih asli sih. Simple, hanya baca Bismillahirrahmanirrahim. Nggak lama kok waktunya. Nah, artinya ketika kita sudah memulai ibadah, maka ketika lu gawe jangan ada niatan dong untuk nyurangin rekan bisnis kita, ngurangin kualitas. Intinya tetap bekerja jujur lah, profesional juga. Kan yang namanya pengusaha harus profesional. Profesional itu nggak boleh dusta, nggak boleh jujur kan gitu. Nggak boleh bohong. Nggak boleh bohong, sorry. Nggak boleh bohong kan gitu ya. Nah itu aja. Jadi segala sesuatu yang diminta oleh pada umumnya pengusaha kan gitu ya. Ya pokoknya akhlaknya udah masih ada etikanya lah ya. Iya. Pokoknya dalam Islam itu lu kalau misalkan berbisnis, dalam Islam gini, lu ketika bisnis jujur, maka bersama dengan para malaikat, para nabi, para syuhada dan para solihin. Artinya ketika lu itu bekerja jujur, apalagi pengusaha malam-malam gitu gawe gitu untuk bisnis dan lain sebagainya, niat ibadah, kemudian aduh gimana dong, yang lain mau pada tahajud, jangan berkecil hati. Sama aja bro. Berarti apapun yang dikerjakan selama nilainya ibadah, peranannya apapun tetap aja sama ya. Nah, apalagi lu kerjanya malam, kemudian gua coba biasain deh sholat tahajud misalkan 2 rakaat. Tahajud 2 rakaat doang nih, 3 menit ya selesai. Kang nggak hafal bacaannya, udah lu baca Fatihah, alif lam mim sah. Ya yang penting niatnya aja dulu kan, yang niat. Terus sholat seperti biasa aja. Iya 2 rakaat. Iya 2 rakaat. Iya. Lu kalau bisa pok-pok nggak tahu niatnya, nggak tahu apa, biarin aja udah. Niat aja, ya Allah saya niat sholat tahajud. Dan nggak usah pakai pelafalan Arab kan? Apanya? Ya niatnya. Nggak apa. Ya, pakai bahasa Indonesia juga boleh kan? Semuanya dimudahin lah berarti ya. Iya, apalagi maksudnya balik lagi nih poinnya. Jadi dalam Islam itu indah bro, nggak nyusahin kita. Makanya kenapa kita ini susah hidupnya? Karena kita mempersusah diri sendiri. Bayang nggak kalau malam-malam ibadah nih, kerja, terus lu tuh tadi tahajud, gitu ya? sholat, kemudian 2 rakaat lah. Kemudian atau misalnya sampai subuh misalkan ya, sampai subuh nih, pastiin dulu, jangan dulu tidur dulu sebelum sebelum waktu subuh, mendingan habisin dulu. Habisin dulu sholat baru. Habis sholat baru tidur aja nggak apa-apa. Kayak gitu. Daripada nanti lu tidurnya jam 2 subuhnya lewat. Lebih baik bambalasin aja dulu. Kalau mau saya lebih bagus lagi di manage yang waktunya. Jadi malam-malam jangan. Ibaratnya gini, kita ini enggak sibuk Nabi, tapi sok-sokan gitu ya. Soalnya kan gini, dalam realitanya tuh kita di umur-umur segini kan cicilan pasti ada nih, tagihan entah itu buat HP, buat maksudnya HP itu dalam arti tagihan kartunya ya. Nah, terus ada listrik, kosan, wifi apa segala macam. Kalau pakai gaji pokok 9 to 5 doang nggak cukup tuh biasanya. Pasti kan ada freelancing juga kan. Gimana nih supaya kita dengan izin Allah mudah-mudahan persoalan kehidupan kita selesaikan. Itu teman-teman yang gawenya malam dan terbiasa begadang, katakan paginya tidur istilahnya pagi sampai siang itu dipakai buat istirahat gitu. Oke lah, karena kita memang kondisinya gitu. Begitu adanya. Rezekinya waktunya jam segitulah gitu gawenya.
Gimana caranya supaya kita dapat kemudahan? Nah, kata Nabi begini, Bro. Makanya kenapa lu tuh ingatnya harus pada saat gawe itu niatnya ibadah supaya dapat keberkahannya. Dalam Islam itu berkah itu lebih dari sekedar sukses, lebih daripada sekedar bahagia. Sekaligus ketenangan diri. Ketenangan dapat juga. Nah, kata Nabi begini, barang siapa yang bangun di pagi hari hanya sekedar dunia yang dipikirkannya, seolah-olah tidak mengenal hak Allah di dalamnya, maka Allah akan menanamkan 4 penyakit. Oke, apa aja tuh? Jadi lu bangun pagi kan, kemudian hampir semuanya tuh bangun, tapi ternyata bangunnya menurut Islam itu ada seninya. Bagaimana bangunnya? Balik lagi, sebagaimana tadi kita mau gawe, baca basmalah, bangun baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatan wa nusyur. Kalau kita hafal doa itu. Tapi kalau enggak, alhamdulillah ya Allah, hari ini saya bisa bangun sehat, mudahkan semua urusan saya. Intinya bersyukur aja dulu. Dan berdoa dan bersyukur. Ingat Allah dulu, berdoa, bersyukur. Nah, kalau itu yang terjadi, 4 penyakit itu terhindar. Dan ini lebih ekstrim daripada corona, jantungan, patah hati dan sebagainya. Patah hati, pusing. Tapi kalau punya 4 penyakit ini lebih pusing. Nih, dengerin. Teman-teman catat ya. Yang pertama adalah kebingungan yang tiada putus-putusnya. Jadi bingung aja. Makanya kenapa sekarang ini kadang-kala kita ini selesai kerjaan satu belum beres, ada masalah, bingung nggak? Bingung. Datang ke gawean yang lain, tambah bingung lagi. Datang ke rumah bingung. Jangan-jangan bangun paginya bermasalah gitu aja. Ini seni bangun pagi, cuy. Itu yang bangunnya pagi, Kang. Nah, gimana kayak lu? Makanya itunya tuh. Berarti cara bangunnya. Cara bangunnya diperbaiki. Yang kedua, apa ya tadi? Kan lu kerjanya malam misalkan. Lu kerjanya malam, ya kan? Tidurnya kan habis sholat subuh nih. Iya. Ya. Kerjanya niatnya ibadah dulu, dapat yang barusan. Itu dapat. Berarti poinnya tuh bukan masalah bangunnya kapan dan gimana, yang jelas lu kalau lu tidurnya kemalaman nih, bangun paginya kapan? Siang dong bangun pas siang. Iya. Tetap kalaupun siang tetap berdoa. Pokoknya ketika bangun doa dulu deh, nggak usah mikirin macam-macam kerjaan, gawean dan lain-lain, nggak usah. Yang penting bersyukur aja dulu. Doa, bersyukur. Udah itu aja, doa, bersyukur. Nah, penyakit yang pertama kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada ujungnya. Ayo, siapa yang merasa sibuk terus tapi nggak beres-beres? Nggak ada hasilnya. Apes hidupnya. Kerja, masih miskin. Gak jelas tuh, kenapa? Ya tadi, sibuk tuh, jangankan profit cuannya nggak dapat, benefit manfaat saja ke orang lain, nggak ada. Kesibukan yang tiada ujung. Yang ketiga, kebutuhan tidak terpenuhi. Kebutuhan hidup kita kan banyak sekarang ini. Catat kebutuhan ya, bukan keinginan. Lu mau beli iPhone 12 nggak masuk. Kalau iPhone itu ternyata lu butuh buat gawe, itu kebutuhan. Oh, itu beda kan biasanya sekarang iPhone mah cuma buat yang penting gua keren gitu kayak. Beda. Beda level. Tapi ada orang tertentu yang memang gawenya butuh HP tertentu. iPhone, ada kan? Tapi nggak terpenuhi. Dan yang namanya handphone itu kan udah jadi kebutuhan. Paket data kebutuhan. Bisa makan itu kebutuhan. Hari ini banyak yang nggak bisa makan, cuy. Banyak yang nggak bisa menikmati hidupnya. Banyak yang nggak tenang. Kenapa? Karena kebutuhannya dikejar-kejar sama kebutuhan. Makanya teman-teman, capek kita menggunakan otak, logika dan otot kita. Gawe kan untuk mencari apa? Kebahagiaan rata-rata kan. Supaya apa? Supaya bisa memberi, supaya kita bisa memenuhi kewajiban kepada keluarga, supaya kita bisa punya minimal lah, bisa punya pakaian yang lebih nyaman, kan gitu ya, atau yang bagus gitu ya. Nah, balik lagi, kebutuhan itu nggak terpenuhi. Nah, yang keempat, keinginan tidak tercapai. Baru dari kebutuhan tercapai. Baru keinginannya nggak tercapai. Kalau lu gawenya malam hari, niatnya ibadah, kemudian ditutup dengan sholat subuh, kemudian ente habis itu tidur karena kecapean, kelelahan gitu ya. Meskipun kayak gini jangan lama-lama lah. Iya, ada fasenya lah, ada fasenya. Hari ini kita masih muda-muda nih, cuy. Tapi ketika udah tua,
jangankan sampai subuh. Jam 10 saja udah lemes gitu ya. Ya begitulah, makin tua Masuk makin jombo. angin, nggak kuat. Sekarang mungkin kita main kemana gitu, kompor sama kawan ke puncak kemana. Lama-lama gitu koyoan tuh. kan. Gitu. Ayo siapa yang masih muda udah koyoan. Nah, jangan sampai mudanya akhirnya ngumpulin cuan nggak dapat, kerjaan nggak selesai, kemudian nggak selesai, banyak tuh apes hidupnya. Jadi gimana? Makanya kerjanya niat ibadah, oke? Tidurnya sebelum tidur nih sholat subuh dulu, karena kebayang lah kalau jam 3 tidur, sholat subuhnya jam berapa? Iya, pasti kelewat. Karena kerjanya udah capek dan segala macamnya pasti. Bablasin dulu. Kalau lu masih bisa tahajud dulu, lebih keren tuh. Kalau Kang saya mah ada males yang kayak gitu aja, udahlah sholat subuh aja dulu. Sholat subuh aja Kang dulu. sholat subuhnya gimana? Kan saya masjidnya jauh, lebih bagus memang ke masjid teman-teman. Asli lebih bagus ke masjid. Karena gini, kalau lu sholat subuh di masjid, maka nih ini poinnya, kata Nabi, man sholatan subha fahuwa fi dhimmatillah. Bang siapa yang melaksanakan sholat subuh berada dalam jaminan Allah. Jaminannya apa? Yang 4 penyakit tadi itu dibalik tuh. Kebutuhannya dimudahkan, keinginannya tercapai. Yang 2 di atas tuh apa tuh? Kebingungannya, jadi dikasih solusi. Dari caranya yang tidak disangka-sangka. Yang kedua apa? Kesibukannya beres. Produktif. Iya, kebutuhannya terpenuhi, keinginannya tercapai. Gua itu banyak menemukan, bro. Banyak nemuin teman-teman yang dengan izin Allah belum menikah, udah usia 30 tahun, sekian tahun dapat jodoh. Gitu. Terus yang belum bisnis sebelumnya baru masih merintis lah dan segala macam. Baru resign kerjaan. Baru resign. Membangun usaha, ada hasilnya. Kemudian ada yang mau cerai itu, ya cerai bukan karena nggak punya duitnya banyak, posisinya tinggi, rumah juga ajib gitu kan, ya. Tapi ternyata mau cerai itu, kenapa? Karena balik lagi Allah cabut keberkahannya. Karena mungkin kita lihat dari niatnya dan segala macamnya, cara bangunnya juga ya. Itu. Jadi kenapa di awal tadi kunci keberkahan umat Islam itu adanya di waktu pagi. Zuhur, asar boleh dijamak, boleh dikosor. Boleh. Maghrib, isya boleh dijamak, boleh dikosor. Tapi subuh nggak ada, bro. Karena makanya, paling istimewa. Makanya kalau misalnya gawe malam lebih baik bablasin dulu deh. Kecuali lu bisa ada teman yang bisa ngebangunin kita dan kita nggak kebluk gitu. Bro, bangunin ya. Nanti kalau jam 4, jam setengah 5 lu bangunin, gua bangunin. Udah dibangunin, woi bangun. Tak pukulin, disemprot, tetap aja gitu kan. Iya. Kan ada yang kayak gitu, kayak bangke gitu kan. Ada banget yang kayak gitu. Nah, makanya gimana caranya? Mending bablasin dulu. Tapi kalau memang lebih bagus tidur dulu lah. Oke. Tapi bangun. Nah, subuhnya jangan terlewat. Apa yang terjadi teman-teman? Selesai tuh. Berarti intinya apapun yang dikerjakan niatnya ibadah dulu dan caranya simpel. Gimana caranya? Ya udah sesimpel baca bismillah sebelum kerja. Iya. Terus sesudahnya kita bangun dengan cara bersyukur, berdoa. Itu semua keutamaan tetap didapetin. Oke. Apalagi tadi dengan materi yang sebelumnya. Langsung sedekah. Didoakan malaikat, didoakan nabi, ajib. Dan sedekahnya itu nggak mesti dengan duit 100 juta, 1 juta, 10.000. Lu punya duit 100 rupiah sekalipun. Aduh, gua nggak punya duit nih. Ada celengan nih, misalkan sedekah subuh, masukin, lu udah sedekah. Cukup aja. Oke, Kang. Berarti gitu. Makin kesini sebenarnya omongannya makin seru, tapi kita kebatas waktu lagi. Tapi kalau misalnya nanti kita ada kesempatan lagi, ada materi berikut yang nyombung juga sama subuh sebenarnya itu masalah. Nggak cuma subuh dan sedekah ada sih masalahnya. Gue mau kasih bocoran, pengen ngobrolin tentang kebahagiaan Kang. Itu tuh mantep tuh. Tapi itu nanti dulu aja deh. Takutnya kelamaan dan segala macamnya. Oke Kang. Thank you atas waktunya. Oke. Semuanya juga thank you yang udah nonton. Jangan lupa kalau misalnya mau dukung kita bisa di subscribe, like, komen, terserah. Pilih salah satu nggak apa-apa. Atau kalau misalnya mau dukung dengan duit boleh. Kalau mau sponsorin kontak di bawah nggak masalah. Dan segala macamnya. Kalau mau bersedekah subuh silakan ke Sahabat Subuh. Silakan ke Sahabat Subuh, ada di deskripsi, nanti ada linknya atau nomor rekeningnya gampang lah. Oke, itu aja cukup untuk hari ini. Semuanya ya mudah-mudahan sehat dan segala macamnya. Amin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ciao.